Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, yang mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu lahir dan batin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mari pertama sekali kita tidak lupa menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan kita yang maha besar, yang maha pemurah, maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga malam ini dengan izin Allah kita kembali dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa selawat beriring salam keharibaan junjungan kita, panutan kita, orang yang paling sangat kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang salihin hingga hari kemudian. Marilah sama-sama kita luruskan niat kita, kita bersihkan hati kita bahwa apa yang kita kerjakan dalam rangka hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini selalu ada saja sering menguji emosi kita. Kadang-kadang datangnya dari pasangan kita, mungkin dari istri, mungkin dari suami, mungkin dari anak-anak kita, atau keluarga terdekat dari kita. Tetapi juga kadangkala kita juga diuji oleh orang-orang yang jauh dari kita, seperti teman, mungkin tetangga, dan teman-teman yang lain atau orang yang lain. Begitu juga kondisi yang kita hadapi kadang-kadang bisa mengusik ketenangan kita, yang mungkin saja bisa menimbulkan emosi dalam hidup kita. Tetapi harus yang penting sangat kita perhatikan bahwa hidup kita ini memang akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, dimanapun posisi kita, akan tetap senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman
sedangkan mereka tidak diuji lagi. Jadi semua manusia akan diuji oleh Allah. Ujian itu bermacam-macam bentuknya. Kadang-kadang ujian itu ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Bagaimana kita mensikapi ujian yang datang terhadap kehidupan kita? Dan orang beriman juga senantiasa akan diuji Allah supaya tahu kesabarannya, keikhlasannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad fatannal ladzina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, qablihim. Jadi orang-orang sebelum kita juga telah diuji oleh Allah, bukan kita aja. Ya, orang-orang yang telah meninggalkan kita juga telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita diuji oleh Allah? Dalam ayat berikutnya, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Untuk apa kita diuji oleh Allah? Allah, sesungguhnya Allah itu mengetahui orang-orang yang benar, dan Allah itu mengetahui orang-orang yang berdusta. Ujian itu penting bagi kita. Sehingga dengan ujian itu manusia itu dipilah-pilah dia. Mana orang yang benar-benar beriman, mana orang yang hanya berpura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadangkala kekuatan iman kita yang lemah itu bisa memicu emosi kita. Ya, bisa melampiaskan kemarahan kita. Artinya di dalam agama kita ini bukan tidak boleh marah, tapi bagaimana marah itu lebih terarah dan tidak melanggar syariah. Maka ada dua macam bentuk marah. Yang pertama, ada marah yang terpuji. Yang kedua, ada marah yang tercela. Marah yang terpuji itu dibolehkan oleh syariat agama. Syariat membolehkan marah, tapi marah yang terpuji. Misalnya ada orang yang melecehkan agama kita, menghina agama kita, merendah-rendahkan agama kita, kita harus marah dan wajib marah. Menghina Tuhan kita, menghina junjungan kita, membuat bentuk gambar yang tidak pantas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang kita muliakan, kita wajib marah. Bahkan ada kasus di mana Al-Quran itu diduduki, Al-Quran itu dibakar, Al-Quran itu dikoyak-koyak, dirobek-robek, Al-Quran itu ada yang dipijak-pijak. Kita umat Islam harus marah. Itu namanya marah yang terpuji. Dan kita harus marah, kita harus protes. Begitu juga kita juga harus marah ketika ada saudara kita yang diusir dari negaranya, dibunuh, ya, dibantai. Itu kita harus marah. Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, tidaklah sempurna iman kita kalau kita tidak merasakan bagaimana dirasakan oleh saudara-saudara kita. Itu marah yang terpuji dan marah yang dibolehkan oleh syariat agama. Cuman marahnya itu tidak melanggar aturan, tidak anarkis, tidak merusak. Salurkanlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua adalah marah yang tercela, marah yang tidak dibenarkan oleh syariat.
Misalnya marah ada orang menegakkan kebenaran, dia marah. Itu tercela. Dia marah ketika orang membela orang yang dizolimi, dia marah. Itu tercela itu. Ya. Dia marah ketika ada orang yang dinasihati, dia marah, itu tercela marahnya itu, Pak. Atau kadang-kadang ada orang yang marah itu enggak tentu-tentu, Pak. Enggak ada apa-apa, marah aja bawaan. Ini marah tercela ini. Ini enggak dibolehkan dalam agama kita Islam. Enggak ada angin, enggak ada hujan. Itulah kalimat kita. Pokoknya bawaannya marah aja gitu. Itu namanya marah yang tercela. Ya, itu marah yang tak dibenarkan oleh agama Islam. Dan kita kalaupun tak bisa marah, tak boleh pula. Makanya saya bilang tadi, kita boleh marah, tapi marah yang terpuji di dalam agama kita Islam. Oleh karena itu, para jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, ada 4 penyebab marah. Ada 4 penyebab marah. Kenapa bisa terjadi marah itu? Pertama, orang bisa marah karena apabila orang itu memiliki sifat ujub atau suka membangga-banggakan diri. Orang yang suka membanggakan kekayaan, jabatan, kedudukan, itu kadang-kadang mudah tersulut untuk marah kalau dinasehati. Dia nggak mau dinasehati. Ya, dia mudah tersulut untuk marah. Yang kedua, kenapa orang bisa marah? Karena suka berdebat. Maka dalam Islam tuh nggak boleh berdebat. Yang boleh diskusi. Ya, orang kalau berdebat, Pak, itu pasti hendak menjatuhkan lawannya. Bila perlu dipermalukan. Itulah model debat. Ya, maka dalam Islam nggak boleh debat. Pasti ada niat dia hendak menjatuhkan lawannya. Apalagi dia kalah, Pak. Panik dia. Maka penyebabnya itu nggak boleh dalam Islam kita berdebat. Yang ketiga, ini sering terjadi nih. Apa yang ketiga nih? Suka berlebih-lebihan dalam bercanda, berseluruh, berkelakar. Bukan dilarang kita bercanda, nggak dilarang. Cuman yang dilarang tuh berlebih-lebihan. Memang awal mulanya canda itu manis dia, awal ketawa-ketawa gitu dia, seluruh-seluruh. Tapi ujungnya bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian kalau udah menyinggung pribadi. Ya, candanya berlebih-lebihan, Pak. Wah, bisa ngamuk kawan tuh. Inilah bisa menimbulkan marah nih. Maka Rasulullah itu melarang kita bercanda itu berlebih-lebihan. Apalagi candanya itu tak bermutu. Ini dia. Ada orang kadang-kadang candanya itu, Pak, tak bermutu, tidak berkualitas. Yang keempat, apa yang bisa menyebabkan orang tersulut marah? Kalau suka sering menggunakan kata-kata kotor, kata-kata menghina, kata-kata mencela, kata-kata merendahkan dan meremehkan orang lain, itu bisa tersinggung orang, timbul marah. Maka kita sebagai orang Islam, orang beriman, yang paling penting, Pak, jagalah ucapan. Jangan sampai orang tersinggung. Maka ada sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencaci, orang yang suka gemar melaknat, orang yang suka berkata keji,
dan orang-orang yang suka berkata yang kotor, yang enggak baik. Orang kadang-kadang kalau berkata kotor itu Pak bisa memancing, menyulut emosi orang. Itu penyebab. Oleh karena itu, marah itu dapat berdampak buruk. Tentu marah yang tercela. Maka di dalam Islam ada 7 dampak buruk dari marah itu. Maka hati-hati. Dampak itu akibat. Ya. Akibat buruk dari sifat marah itu Pak ada 7. Pertama, marah yang tercela itu identik dengan sifat syaitan. Ada dalam satu buku, ada dalam satu kitab, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu dijelaskan bahwa apabila seorang itu marah, itu seperti nyala api. Maka uratnya ditarik ke arah setan. Setan berkata, kami ini diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Sifat api itu Pak mau bergolak aja tuh, mau menyala aja. Sifat tanah diam, tenang. Itu sifat tanah. Maka setan itu terus merangsang supaya sifat tanah itu terus bergolak, ya Pak. Ya, sifat tanah yang tenang itu dipacu oleh setan supaya terus bergejolak, terus memicu marah seseorang. Yang kedua, setan itu mudah menguasai orang yang sedang marah. Di dalam satu keterangan ulama dijelaskan, kalau seseorang itu sedang marah, ya, maka mudah dikendalikan setan seperti anak kecil mempermainkan bola. Jadi kalau orang udah marah Pak, mudah dikendalikan setan. Mau ke kanan, ayo. Mau ke kiri, ayo. Melukai orang, mainkan. Menghancurkan benda-benda yang ada di rumah, silakan. Itu mudah dikendalikan setan. Maka kata Rasulullah SAW, apabila kalian sedang marah, maka jangan kalian turutkan baca doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, karena dia yang mengendalikan. Yang ketiga, buruknya sifat marah itu mengakibatkan membutakan mata dan pikiran. Ketika orang sedang marah, itu kadangkala dia nggak bisa kuasai dirinya. Dia lampiaskan kemarahannya, seolah-olah matanya buta, telinganya tuli, tak mendengar lagi nasihat. Tengoklah orang kalau sudah marah, itu rata-rata orang kalau sudah marah Pak, mukanya itu merah. Itu simbol orang marah itu mukanya merah itu. Ya, makanya orang marah itu kalau sudah tidak dikendalikan, tak lagi dia mendengar nasihat dan tak lagi dia memandang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berbahaya, mana manfaat, mana mudarat. Yang keempat, dampak buruk dari kemarahan itu adalah kemarahan itu berkumpul berbagai macam keburukan. Di dalam kemarahan itu Pak, macam keburukan. Maka suatu ketika ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, qala rajulun li Rasulillah. Ada seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, murni bi'amalin wa aqlil. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku suatu perbuatan tetapi jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah berkata, la takhdhab, jangan marah.
Jawaban Rasul singkat, la takhdhab, jangan marah. Kuasai dirimu. Ya, jangan lampiaskan kemarahanmu, sangat berbahaya. Maka laki-laki itu berkata lagi, summa a'ada alaihi ya Rasulullah. Maka dia berkata, ya Rasulullah, ya, aku mengulangi permintaanku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la takhdhab, jangan marah. Sampai Rasulullah mengulangi kalimat itu 3 kali. La takhdhab, jangan marah, kendalikan emosimu. Itu kalimatnya sampai 3 kali, itu betapa pentingnya itu. Karena dampak marah itu luar biasa, Pak. Yang kelima, marah itu akan dapat menimbulkan penyesalan setelahnya. Ya, kemarahan itu akan dapat menyebabkan kerusakan, bahkan membunuh pun mau, melukai pun mau. Tapi setelah terjadi itu baru dia menyesal. Ada satu kasus di mana seorang suami menceraikan istrinya, jatuhkan talak ketika marah. Udah siap baru nyesel dia, Pak. Nyesel abang, tapi udah jatuh duluan. Ya, udah jatuh duluan. Maka para ulama dalam menjatuhkan talak dengan marah terbagi menjadi 3. Berbeda-beda pendapat. Pertama, apabila emosinya itu dalam keadaan dia tidak sadar, seperti orang gila. Gila itu kan tak sadar lagi, Pak. Nggak tahu lagi, dia nggak paham apa yang diomongkannya, diucapkan. Dia tak bisa mengendalikan diri, dan tak sadar dia. Seperti orang gila. Orang gila itu kan nggak dihukum, ya, Pak. Maka ulama mengatakan talaknya tidak jatuh. Tetapi yang kedua, kalau dia marahnya sedang-sedang, dia bisa kuasai, dia paham apa yang dibilangnya, apa yang diucapkannya, tapi memang emosinya luar biasa meledak-ledak, ya, terjadi pemukulan, perkelahian yang berkepanjangan, maka ulama mengatakan jatuh talaknya. Ya. Yang ketiga, marahnya sedang, tahu dia yang diucapkannya, Pak, paham dia, memang dia sedang marah, tapi tahu yang diucapkannya, Pak. Ya tentunya ulama sepakat jatuh talaknya. Jadi jangan jadi alasan. Ya, kendalikan emosi kita, dampaknya itu luar biasa. Udah terjadi baru dia menyesal. Kok kukatakan ya tadi? Itu dampak buruk dari marah itu. Yang keenam, marah itu membuahkan dendam dan kebencian. Kenapa marah itu bisa menimbulkan dendam? Apabila marah itu tidak bisa terlampiaskan, nggak bisa dibalasnya. Timbul di sini tuh, di dalam hatinya tuh dendam yang luar biasa. Kapan? Inilah ancamannya. Kapan bisa kubalas? Gitu. Sekarang memang belum bisa kubalas, tapi nanti suatu saat dia akan kubalas. Jadi orang yang bisa meredam, Pak, kemarahan itu diberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam satu hadis dijelaskan oleh Rasulullah, "Man kaffa khadabahu kaffallahu anhu azabahu." Barang siapa mencegah marah, maka Allah akan mencegah azab daripadanya. Karena dampaknya itu luar biasa, saya bilang tadi. Di mana kita lihat kasus ada seorang ayah tega membunuh anaknya, Pak, karena emosi yang meluap-luap. Ya, begitu juga ada anak sebaliknya membunuh ayahnya pun mau karena emosi yang luar biasa. Itu dampak buruk. Yang ketujuh adalah marah itu adalah sifat kelemahan seseorang. Ada orang mengatakan, kadang-kadang menyangka nih ya, sering menyangka bahwa dengan melampiaskan marah itu berarti dia telah menunjukkan kekuatan. Padahal orang yang melampiaskan kemarahan itu menunjukkan kelemahan dia, Pak.
Apa sebab? Karena nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan marahnya. Apa sabda Rasulullah SAW dalam satu hadisnya? Laisas sadidu bisura'ah, innamas sadidu alladhi yamliku nafsahu indal khadab. Kata Rasulullah SAW, orang yang kuat itu bukanlah orang yang banyak mengalahkan orang lain dengan bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Dia marah, Pak, tapi terarah marahnya. Ya, bisa dia kendalikan dirinya, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Maka oleh karena itu para jamaah yang dicintai Allah, ada 7 bentuk marah yang jangan ditiru. Ya, ini marah yang buruk ini. Marah yang tercela ini. Ada 7 bentuk marah jangan ditiru. Ya, bila perlu diingat-ingat. 7 bentuk marah yang jangan ditiru oleh kita. Apa yang pertama? Berkata kasar, berkata kotor. Kadang-kadang orang kalau sudah marah, Pak, ngomongnya udah tak teratur. Bahasa planet pun keluar. Belum lagi bahasa hewan. Kaki 1000 keluar, ya, kaki 2, kaki 4 sampai kaki 5, sampai makhluk yang tak nampak sampai yang nampak. Nah, ini jangan ditiru ini. Jangan dia bilang aku kalau marah memang mengucapkan kata-kata kotor, enggak boleh, enggak boleh, Pak. Ya, yang kedua yang tak boleh ditiru, berteriak-teriak, satu kampung sampai dengar, dari simpang sampai simpang, ngomel sepanjang hari. Nah, pening kepala. Ya, ngomel terus daripada jam 6 sampai jam 10 malam. Tengok kecapean dia, Pak. Kenapa kecapean? Ngomel terus. Kita kalau udah ngomel tuh, Pak, banyak urat yang putus mungkin. Na'udzubillah. Jangan ditiru itu yang model begitu, lelah kita, capek kita, Pak. Ya, orang yang ngomel-ngomel, bayangkan orang ini kalau marah itu kan merasa tidak rela terhadap sesuatu dan untuk melampiaskan. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang wajar-wajar, nah jangan lampiaskan emosi kita. Ini listrik mati dari jam 6 sampai jam 12 malam, sebegitu jam itu, segitulah ngomelnya, itu capek. Memang ternyata memang situasinya seperti itu. Ya, yang ketiga, ini jangan diikut nih, membanting benda-benda yang ada sekitarnya. Keramik dapat hancur. Ya, televisi diangkat hancur. Udah selesai marah baru terasa hancur semuanya ya. Ini jangan diikut yang begini nih. Kok nggak dibantingnya HP, Pak? Mahal, sayang dia banting HP, dia pilih-pilih pula lagi untuk banting sesuatu. Nah, ini jangan ditiru ini, Pak, yang model begini marah ini. Yang keempat, ini yang keempat nih. Apa yang keempat? Pergi, bukan pergi tanpa pesan, pergi tanpa pamit, minggat, itu udah bahasa kita, minggat, tinggalkan anak, tinggalkan istri, keleleran orang tuh. Bayangkan kalau yang pergi itu kepala rumah tangga, Pak. Apa enggak menjerit anak-anak kita itu? Enggak tahu pula perginya kemana. Orang minggat ya enggak bilang-bilang minggat. Kalau bilang itu enggak minggat. Ya, cuman tirah itu namanya. Ini minggat ya, enggak bilang-bilang. Minggat itu, Pak, bukan 1-2 hari. 6 tahun baru muncul lagi dia. Itu bukan minggat itu. Itu dia kepala rumah tangga. Bagaimana nasib anak-anaknya, keluarganya? Ya, ini jangan ditiru ini. Yang begitu tuh jangan ditiru. Yang kelima, ngamuk tak kendalikan. Orang yang nggak salah pun dimarahi. Dia sedang marah sama istrinya, anaknya baru pulang sekolah jam 2. Ini lagi baru pulang juga. Dia nggak tahu-tahu dia, Pak. Dia nggak sadar itu. Ada apa rupanya? Dia nggak paham. Nggak salah, kena repet.
Ini ngamuk yang nggak tentu-tentu, Pak. Jumpa kucing pun dilempar sama dia. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Ini ngamuk. Jadi ngamuk marah yang tercela itu. Yang keenam, melukai orang, membunuh orang pun, Pak. Itu karena emosi yang tidak terkendalikan. Orang kalau sudah emosi tidak terkendalikan, akalnya nggak berfungsi lagi. Akalnya tidak berfungsi lagi, nggak tahu dia lagi, Pak. Ini anak kandungnya ini. Berapa banyak kita lihat, nggak tahan dia dengar tangisan bayi, dia angkatnya bayi itu celup ke dalam bak, lewatlah. Ini perilaku yang dilarang ini, Pak. Sebab setan tuh nunggu aja itu. Ayo mainkan terus gitu. Ya. Yang ketujuh. Ini juga jangan diikut. Mabuk-mabukan. Ya. Pergi ke kafe, kerjakan yang maksiat, pulang langsung masuk paret. Ini kan. Karena marahnya. Ini marahnya nggak teratur ini. Ini 7 marah yang jangan ditiru, jangan diikut. Oleh karena itu, di ujung pertemuan kita, tentu kita akan menjelaskan ada 5 cara meredam marah sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan agama kita lah tentunya. Ya, kita kan bisa saja, Pak, terpancing emosi. Terpancing kemarahan itu. Bagaimana, Pak, bisa meredam itu? Ada 5 caranya. Mudah-mudahan 5 ini bisa kita pahami dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Pertama, perbanyaklah zikir kepada Allah. Perbanyaklah ingat kepada Allah. Kalau kita lagi terpicu emosi kita, banyak istighfar kita. Ya, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari marah yang tercela. Orang biasa kalau sudah banyak ingat Allah, akan takut dengan Allah dan akan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ingatlah dalil-dalil tentang kemuliaan orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Pahala yang kita peroleh, manfaat yang kita peroleh apabila kita bisa mengendalikan kemarahan dan emosional kita, dan ingat keburukan daripada dampak buruk daripada kemarahan yang tercela. Dan yang ketiga, ini penting juga nih, Pak, berpindah posisi. Berpindah posisi, kata Rasul, apabila kau sedang marah itu berdiri posisimu, duduk. Kalau belum reda juga berbaring. Kalau belum reda juga ambil wudu. Ini petunjuk Rasul ya, ambil wudu. Karena kemarahan itu dari setan. Setan itu tercipta dari api. Ya, maka api itu bisa dikalahkan dengan air. Maka berwudu. Jangan sebaliknya, kita baring marah duduk, ya, enggak juga reda berdiri, enggak juga reda kejar sampai simpang sana itu. Nah itu terbalik dia, jangan balik gitulah. Udah enggak dapat anak kita lebih kenceng lari dari awak udah mengkis-mengkis, sudah 60 tahun ke atas ngejar anak pula lagi, ngancam, jangan pulang kau, ya, jangan pulang kau, enggak pulang dia Pak seminggu. Nah, ini jangan seperti itu terbalik. Yang keempat, ini hadis Nabi petunjuknya, berlindung kepada Allah. Ada dalam satu riwayat ada 2 orang yang berkelahi. Ya, ada 2 orang yang berkelahi. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, seandainya kalian membacanya, mengucapkannya, maka akan hilanglah rasa marah kalian. Maka ketika kalian marah, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon kepada Allah supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala
dari sifat marah yang tercela tersebut. Ya, yang kelima, diam. Ya, jangan dibalas, jangan kita berbalas pantun. Nah, ini makin menjadi nih Pak. Makanya ada ungkapan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, wahai istriku, kalau aku marah engkau diam, dan kalau engkau marah aku pun diam. Seandainya engkau marah, aku juga marah, maka itulah mempercepat perpisahan kita. Oleh karena itu kita dalam rumah tangga itu Pak memang harus berbeda. Karena istri kita itu wanita, kita laki-laki, berbeda itulah baru boleh nikah. Berbeda latar belakang, kita jumpanya pun sudah dewasa. Rumah tangga itu Pak membenturkan idealis dengan kenyataan. Itulah rumah tangga. Ya, tak seperti yang kita harapkan akan muncul dalam rumah tangga kita. Kita harus siap. Maka rumah tangga itu tadi membenturkan idealis dengan kenyataan. Kita harus siap menghadapi seperti itu. Maka ujian yang paling berat dalam hidup ini salah satunya adalah berumah tangga. Kenapa? Bertemu dengan orang yang sama dalam waktu yang lama. Kita harus siap menata diri kita, menata emosi kita, ya, agar kita tidak sembarangan dalam melampiaskan kemarahan kita. Inilah tema kita malam ini. Mudah-mudahan tema kita bermanfaat, berguna dalam rangka ya mengolah marah itu ya lebih terarah dan sesuai dengan syariah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna bagi kita semua. Saya selalu ingat, selalu tidak lupa. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan kita semua sehat selalu. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin, sampai bertemu kembali. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.